Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmatnya kita pada hari ini bisa berjumpa dalam acara Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia atau LPKSI tahun 2020. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen OJK dalam mengembangkan dan memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tema yang diangkat dalam laporan ini adalah ketahanan dan daya saing keuangan syariah di masa pandemi. Tema ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi industri jasa keuangan syariah Indonesia selama masa pandemi ini ternyata mampu bertahan di tengah tekanan, dan juga dapat memberikan sumbangan terhadap ketahanan ekonomi kita dan juga bisa mewujudkan kontribusinya dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya laporan ini, yang merupakan kolaborasi antara OJK dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau yang kita sering sebut KNAKSY. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita pahami, pandemi COVID-19 menjadi satu ujian bagi kita bersama, di mana dampaknya tidak hanya pada terbatasnya aktivitas sosial masyarakat, namun juga terhadap perekonomian global dan juga domestik. Kita ketahui bahwa perekonomian mengalami tekanan, baik dari sisi supply karena perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal karena terjadi pembatasan aktivitas, maupun tekanan dari sisi demand karena mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat dibatasi dalam masa pandemi ini. Namun demikian, patut kita syukuri perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mendapat apresiasi dunia internasional. Menurut Global Islamic Economic Indicators dan Islamic Finance Development Indicators, Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan peringkat terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, ini menjadi bukti bahwa ekonomi keuangan syariah kita, baik perbankan syariah, pasar modal syariah maupun IKNP syariah, memiliki ketahanan dan kinerja yang baik di tengah pandemi. Tahun 2020, aset industri keuangan syariah telah mencapai 1.801,4 triliun atau tumbuh 22,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Di industri perbankan syariah di tengah pandemi ini, industri perbankan syariah nasional tetap menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan aset sebesar 13,11% secara year-over-year dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini juga menandai dimulainya proses konsolidasi 3 bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, yang merupakan perwujudan harapan Indonesia untuk memiliki bank syariah yang berskala besar dan juga berdaya saing. Sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah, perkembangan aset industri IKNP syariah masih mengalami pertumbuhan sebesar 10,15% secara year-over-year di tahun 2020 ini. Selain itu, perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berbasis syariah, yang saat ini jumlahnya ada 10 penyelenggara, mengalami perkembangan yang positif.
Sementara itu, industri pasar modal syariah menunjukkan kinerja yang baik, di mana indeks saham syariah mengalami perbaikan di akhir tahun 2020, disertai produk pasar modal syariah yang semakin beragam. Ketahanan dan kinerja positif industri keuangan syariah ini yang didukung dengan sejumlah kebijakan dan stimulus dari OJK yang bersifat preventif, extraordinary, dan forward-looking, yang didukung dengan kebijakan akomodatif baik dari pemerintah maupun dari Bank Indonesia. Di samping pengembangan keuangan syariah, selama tahun 2020 juga telah dilakukan pengembangan ekonomi syariah dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal dan pengembangan ekosistem pesantren yang meliputi pengembangan bank wakaf mikro dengan ekosistem digitalnya dalam kerangka pengembangan ekosistem UMKM nasional yang berbasis digital. Untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap keuangan syariah, program literasi dan edukasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 antara lain melakukan series webinar edukasi keuangan syariah, Gebyar Safari Ramadan dalam rangka meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, Gerakan Nasional Wakaf Uang, serta peluncuran brand ekonomi syariah, termasuk juga forum riset ekonomi keuangan syariah, di mana ini adalah yang kita sebut Indonesia Syariah Economic Festival, serta kegiatan edukasi lainnya yang bekerja sama dengan stakeholders dan akademisi. Kegiatan ini akan terus tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang, termasuk program tahun 2021 ini. Untuk meningkatkan competitiveness serta layanan kepada konsumen, OJK juga mendorong penguatan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah melalui digitalisasi lembaga jasa keuangan syariah dan mensinergikan ekosistem ekonomi syariah dengan ekosistem pembiayaan berbasis digital. Kami ingin juga menyampaikan bahwa arah pengembangan sektor keuangan syariah ini sudah kami rangkum dalam peta jalan atau roadmap di setiap sektor jasa keuangan syariah, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKSB syariah, yang merupakan tindak lanjut maupun pendetilan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau yang sering kita sebut MPSJKI 2021-2025. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kami atas nama Dewan Komisioner OJK menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas segala dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat daya tahan dan meningkatkan daya saing serta peran keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama bersinergi mengawal penguatan lembaga jasa keuangan syariah Indonesia melalui peningkatan kemampuan permodalan dan sumber daya manusia serta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk merealisasikan potensi keuangan syariah yang begitu besar yang dimiliki negeri ini, yang penduduknya 272 juta orang. Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus meningkatkan semangat seluruh pihak dalam mendorong ketahanan dan daya saing keuangan syariah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kita bersama agar mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bangga kami persembahkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.